ya kita lanjutkan ke gimana sih dengan passion itu dengan pendapatan. Kan selalu realistis sekali ya. Iya Pak. Iya. Pendapatan gimana menurut? Ya, ada banyak stigma, opini. Anak muda kan senang search di internet, passion itu hubungannya dengan sukses seperti apa? Banyak beredar, tentunya dengan zaman digital ini ya, beredar di internet, mereka menyimpulkan passion ini bisa membawa ke sukses. Passion bisa membawa ke sukses. Hubungannya apa sih? Dan cara mencapainya itu seperti apa? Nah, saya bukan seorang motivator, saya bukan seorang yang ahli di bidang psikologi menyimpulkan seperti ini. Cuman saya punya pendapat pribadi. Jadi ingat ya pemirsa semuanya. Jadi ini pendapat pribadi seorang Agung. Namanya saja perspektif. Podcast tentang perspektif. Sukses itu banyak orang berpikir bahwa sukses adalah sesuatu pencapaian di mana kita merasa puas, dan itu kalau dengan kepuasan seperti itu acuannya masing-masing, tolak ukurnya masing-masing. Ada yang puas secara batin, ada yang kalau puas tuh menghasilkan revenue, menghasilkan duit. Nah sekarang hubungannya dengan passion seperti apa? Bisa orang yang saya melihat banyak sekali anak-anak muda yang punya passion yang baik, punya passion yang menonjol, yang katakan yang unik, bahkan remeh-temeh, bisa jadikan duit. Itu kalau saya melihat dari perjalanan hidup saya dari seorang penjual, seorang marketing, marketer. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya mencari atau membuat jaringan, artinya pertemanan. Jadi saya yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana produk ini, saya punya produk, entah itu jasa maupun bentuk konkret atau barang atau jasa, ini kan harus saya tawarkan. Yang pertama saya lakukan adalah saya harus bikin banyak relasi, banyak berteman, banyak berkumpul dengan orang, banyak membaca bagaimana cara membentuk jaringan yang kuat. Contoh, saya keliling memasarkan sebuah produk digital, aksesoris handphone. Maka pikiran saya adalah saya harus punya jaringan dulu sebelum saya pasarkan. Saya berarti ini harus effort, harus kerja keras. Saya melakukan roadshow, melakukan perjalanan dari kota satu ke kota lain, sehingga itu membentuk suatu komunitas database buat saya pribadi. Database ini selanjutnya akan saya follow up. Kalau saya punya jaringan, kalau saya punya banyak teman, kalau saya punya market yang jelas, maka apapun yang saya jual pasti akan menjadi sukses, akan menjadi sebuah transaksi, menjadi sebuah bisnis. Bisnis itu apa sih? Itu kok nyambung ke bisnis. Gak apa-apa, ini karena sukses kan, berarti harus punya bisnis. Orang yang dikatakan punya bisnis itu orang yang sudah melakukan transaksi. Transaksi, saya menjual, situ membeli. Kalau belum membuat satu transaksi, dikatakan saya itu belum mempunyai sebuah bisnis, hanya sebuah konsep. Tapi kalau sudah bisnis, arahnya ke penghasilan, arahnya ke duit, berarti saya harus melakukan penjualan, melakukan transaksi. Jadi transaksi itu yang akan menghasilkan keuntungan buat saya. Tentunya setelah dipotong semua hal ya. Nah itu. Yang pertama adalah kembali ke awal tadi, cari pertemanan, cari jaringan, cari sesuatu, mungkin passionnya apa. Ujung-ujungnya nanti kan sebuah konsep bisnis itu kan kita harus bertemu dengan orang kan. Apapun bisnis itu, katakan Anda seorang passionnya di bidang apa, di bidang nyanyi, di bidang musik, toh juga ini skill Anda tuh Anda pasarkan kan? Iya, benar. Skill Anda itu Anda tawarkan ke seseorang. Seneng nggak orang dengan cara bermain musik Anda? Seneng nggak orang menerima
konsep band yang Anda miliki ini. Yeah. Jangan sampai nggak punya blueprint, nggak punya progres di dalam satu pencapaian itu. Jadi dalam sukses itu kalau saya bilang passion hubungannya dengan sukses itu benar sekali, tepat akan menjadi sukses. Tetapi dalam melakukan mematchingkan antara passion dengan bisnis itu harus benar-benar diramu yang baik. Ya orang punya cara sendiri lah, banyak cara. Anda harus ikut rajin membaca, harus belajar ke orang, mendengar orang, harus tahu bagaimana kelemahan dan keunggulan diri Anda dan produk Anda. Itu kalau menyangkut saya loh ya. Setelah itu saya akan tetap percaya diri. Meskipun banyak ditolak, katanya berjualan kan gak mudah bro. Iya benar. Ditolak, bagaimana memanage Setuju. penolakan itu loh. Iya. Sama, semuanya sama. Nanti waktu Anda punya passion yang bagus, Anda kan harus percaya diri bahwa passion ini saya bagus, saya tawarkan ke orang. Tidak serta-merta loh orang itu menerima. Benar Pak. Wah, musikmu harusnya gini. Tapi Anda harus punya confident. Iya. Itulah yang saya lakukan, yang saya lama-lama saya lakukan terus menerus. Lama-lama itu menjadikan teori dalam diri saya pribadi sih, bahwa terpenting adalah membuat jaringan, membuat banyak pertemanan. Kalau itu sudah balance, Anda punya skill, punya passion, Anda punya jaringan teman yang kuat, punya market yang bagus, itu bro. Iya. Itu menurut saya bro. Iya, Pengalaman iya, bro Pak. Dimas sendiri bagaimana? Iya, kalau terkait saya bukan nambahin sih, saya menanggapi lah. Saya nanggapi lah. Bener Pak, ketika kita punya passion, belum tentu semua orang bisa jualan kan Pak. Ya, betul. Tapi dengan kita punya link, kita punya relasi, ya mungkin kalau misalkan saya punya passion, saya bisa kerjasama dengan Pak Agung yang suka dengan jualan kayak gitu kan. Maksudnya bisa memasarkan produk saya gitu loh, produk dari passion saya, dari apa yang saya kerjakan kayak gitu. Tapi balik lagi kalau ke passion, arahnya dengan pendapatan tuh memang cukup berjarak kalau menurut saya Pak. Berjarak Tidak serta merta. Tidak selalu benar ya? Tidak serta merta gampang gitu. Seringkali memang orang pengen pendapatannya dia itu adalah passionnya dia, profesinya dia itu adalah passionnya dia. Cuman nggak serta merta seperti itu kan Pak. Memang saya sendiri juga mikirnya itu begini Pak. Setelah saya menemukan pekerjaan saya, baru saya menemukan passion saya di situ begitu. Oh, seperti itu. Terus Pak, saya jadi bertanya-tanya, ini jangan-jangan passion saya ini adalah duit. Jadi saya mikirnya kayak gitu, kayak maksudnya ya agak naif lah. Gitu ya. Agak naif lah, memang agak naif. Ya. Nggak serta-merta ini Pak menurut saya. Bukan suatu kesimpulan yang benar juga ya, bukan absolut lah istilahnya. Nggak absolut. Menurut saya sih nggak absolut ya. Seringkali memang Bapak punya passion apa, tapi Bapak juga kerja, dan menurut Bapak ya pekerjaan ini bagian dari suffering dan perseverance-nya passionnya Bapak. Yang mendukung gitu passion, loh. pekerjaannya yang mendukung passion ya. Benar Pak. Ya kalau misalkan Bapak punya passion yang sulit sekali untuk bisa mendapatkan duit misalnya, apa ya contohnya ya? Kalau masalah masak mungkin. Iya, salah satunya mungkin bisa memasak, atau terkait dengan motor misalnya. Misalkan Bapak itu lebih ke hobi sih tapi Pak jadinya ya. Ya. Memang agak ya seperti yang Bapak bilang yang kita omongin di depan. Di awal. Iya. Passion tuh di atasnya hobi. Di atasnya hobi memang, di atasnya hobi. Bukan nasihat ya. Kalau saya memberikan support, memberikan cool tweet, memberikan apalah, bahwa kalau Anda kepingin menjadikan passion itu sebuah penghasilan, maka jangan hilang arah lah. Artinya jangan itu, jangan hilang arah. Hilang arahnya bagaimana? Anda harus tahu bagaimana cara membentuk passion ini menjadi bisnis Anda yang baik. Kalau bisnis itu yang Anda kerjakan itu dengan passion Anda, itu absolutely pasti akan menjadi sukses. Absolutely. Contoh, benar Pak, setuju saya. masak si Chef Juna itu.
Chef Juna itu seorang orang yang di dalam passionnya itu memasak, bisa menjadi terkenal sukses dengan duit karena dia menjadi selebriti. Tapi juga ada orang yang nggak punya passion, bisa sukses loh ya. Iya benar. Pengusaha. Benar. Itu kan hal yang berbeda, Pak. Passion pengusaha dengan, itu mana siapa? Pengusaha katakan orang yang punya pabrik bata ringan. Saya pernah ketemu dengan salah seorang pendiri foundernya bata ringan di Mojokerto yang sangat terkenal. Saya kenal. Kita tanya, Anda ini suka dalam bangunan? Enggak. Loh, sukanya apa? Aku nggak disuksesan apa Mas. Lucu, tapi dia bisa membuat satu kesuksesan dengan mendirikan pabrik bahkan. Artinya bahwa benar Bro Dimas omong, sukses itu kadang tidak segaris, tidak berhubungan dengan passion. Enggak selalu benar. Tergantung cara menilai kita sukses seperti apa. Ada orang yang menilai sukses itu karena cari duit. Ya kalau Anda itu yakin bahwa passion ini bisa memberikan duit, ya jangan tinggalkan yang pekerjaan Anda yang lama dulu. Benar. Ini geluti, yang ini juga ditekuni. Setelah ini ditekuni menjadi baik, itu akan menjadi jalan ninja sendiri. Betul. Nah, anak muda kadang-kadang kan mintanya instan. Itu yang sulit. Nah, saya memahami bahwa di situasi seperti ini anak muda kan baca di internet, sekilas sukses, passion jadi sukses, terus menyimpulkan diri, passion gue ini jadi sukses. Tapi arahnya ke situ jangan hilang arah. Benar. Artinya seperti itu. Saya ingin bahwa ayo adik-adik, ayo anak-anak, ayo teman-teman, asah passion Anda. Setelah asah passion Anda, tentukan passion itu mau arahnya kemana. Hanya sekedar hobi, hanya sekedar sesuatu yang Anda geluti aja, atau passionmu diarahkan sebagai mesin pencari uang. Nah, kalau ini passion Anda yakin betul bisa menjadikan mesin uang, tekuni. Satu syarat, bisnis itu adalah hubungannya dengan memasarkan. Ingat itu, bisnis itu sesuatu yang terjadi transaksi. Itu harus dikaitkan, dan transaksi itu adalah Anda harus menawarkan, harus menjual ke beberapa orang. Nah, perkuat dulu jaringan Anda. Jaringan Anda perkuat. Zaman sekarang enak juga loh, ada channel YouTube seperti ini juga kan. Ini termasuk bangun jaringan loh Bro. Iya benar. Pinter-pinter Anda buat konten istilahnya. Konten bahwa itu passion Anda dimasukkan konten YouTube, maka YouTube ini bisa menjadi sebuah jaringan. Kalau zaman dulu kan tidak ada Bro. Kamu mau jualan, tidak ada marketplace. Dulu zaman saya, ingat kerja di perusahaan otomotif, saya datangi toko-toko. Saya bikin buat jaringan. Door to door lah. Door to door. Datangi toko, datangi personal pribadi, saya buat janji buat seperti itu. Banyak cara. Saya ikut pelatihan juga. Pelatihan dalam bagaimana cara menjual, bagaimana mempengaruhi orang. Itu saya belajar, ikut seminar, ikut berguru kepada orang, dan mau dididik di lingkungan maupun mencari ilmu sendiri. Itu loh. Artinya seperti itu, bahwa tidak segampang itu kita langsung bisa menyimpulkan di internet, baca di internet sukses, passion bisa menjadi sukses. Itu nggak segampang itu. Banyak jalannya. Benar. Harus step-stepnya harus dilalui dulu. Sakit dulu itu. Sakit dulu ya. Makanya suffering dulu. Menarik. Tapi dalam perjalanannya juga masih suffering sih Pak menurut saya. Tetap selalu. Pasti ada lah jalan terjal itu. Saya yakin kok orang itu hidupnya itu selama dia mau berjuang, selama dia mau challenge dirinya sendiri, dia pasti naik lah. Ya kita naik gunung kan harus aklimatisasi dulu, kayak gitu-gitu misalnya. Kita harus diem dulu, kita harus nguatin otot dulu, maksudnya kita harus istirahat untuk jalan lebih jauh lagi, kayak gitu-gitu Pak. Dan lanjut lagi tentang passion tadi. Menurut saya, pandangan saya, passion itu harus punya produk, apapun itu. Oh gitu. Oh iya Pak. Ini. Passion itu harus punya produk Pak. Wah iya. Dari situ arahnya ya ke pendapatan gitu. Arahnya ke sana Pak. Kalau menurut saya, jadi dari passionnya kita harus punya produk, apapun itu. Misalkan kita kayak Bapak tadi marketer, produknya apa? Transaksi. Ya. Pemusik, produknya apa? Album. Single, gubahan, apapun itu gitu. Artis pelukis apa?
produknya itu menurut saya pasti punya pasar. Pasti ada pasarnya. Pasti ada pasarnya. Nggak mungkin nggak ada yang harus percaya diri ya. Oh iya Pak, loh. Ya. Kalau saya nilainya gini Pak, apa yang kita lakukan dari hati itu pasti kena ke hati Pak, apapun itu. Asik. Loh iya Pak, serius Pak. Ya. Serius Pak. Ya. Apapun yang kita kerjakan, kalau itu memang keluar dari hati itu pasti kena. Dan kalau sudah kena, ya itu jadi konsumen militan kita. Betul. Nah, antara kita yang punya passion ini dan otomatis harus punya produknya itu dengan pembeli sebagai pendapatan kita. Nah, ini yang harus dicari gitu loh. Kalau memang arahnya dari passion mau ke pendapatan itu tadi, menurut saya sih Pak, memang harus dikerjakan dari hati sih. Apapun itu menurut saya memang harus dikerjakan. Ya memang kita geluti, kita memang jalan ke sana itu memang mantep ya, harus pede tadi seperti yang bicara masalah hati itu ini prinsip dalam saya berjualan. Dalam marketing. Jadi bisnis, produk itu adalah logika. Kita menyerangkan logika. Tetapi dalam keputusan membeli seseorang itu ngomongnya sudah hati. Oh iya Pak. Jadi kalau sudah kena hatinya itu beda loh Pak. Kalau ingin sukses di dalam penjualan ya itu kita sentuh hatinya. Bagaimana setelah kita ngomong logika tentang barang bisnis, masukkan analogi logika, itu berbeda dengan transaksinya. Transaksi itu sudah hati. Iya, benar Pak. Udah serak dan nggak serak kan ngomongnya kan kayak gitu jadinya. Orang mau beli jadinya ke bisnis ini. Orang mau beli kan memang waduh kayaknya serak deh sama ini. Beli. Luas sekali ya berarti kalau kita ngomong passion. Iya Pak. Karena apalagi diarahin ke pendapatan itu. Wow. Itu jujur aja itu kan orang kan arahnya ke situ. Kenapa bisa YouTuber sukses? Anak muda sekarang kan micunya ke YouTuber. Sukses. Itu harus punya passion. Iya. Tapi menurut saya alami aja sih Pak. Apapun yang kita kerjakan, kita harus passionate. Makanya ada bahasa passionate kan itu kan. Gitu. Kita harus benar-benar punya passion, ngerjakan dari hati. Ya saya pikir sih uang itu ngikutin lah. Gitu ya, pasti ya. Idealnya. Kalau dengan hati ya. Tapi benar kok. Kalau passion dilakukan mengalir dengan hati, dengan percaya diri juga, ya lama-lama jadi duit bisa kok. Nggak ada salahnya ngeluti passion, tetapi jangan berkecil hati juga kalau belum menemukan passion, tapi sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan duit banyak, ya itu mungkin passion Anda ya. Benar. Kadang orang kan masih dirancukan. Bener. Zamannya kita kecil nih misalnya nih. Zamannya kita kecil lah Pak. Kalau orang tua kita lihat kita lagi main game, dimarahin nggak? Oh iya dong. 24 jam gitu misalkan. Kita tidur 8 jam kan. Misalkan kita main game, misal liburan ini. Kita main game dari pagi sampai sore gitu, dimarahin nggak? Dimarahin dong. Pasti dimarahin kan. Saya yakin hampir 100% lah. Emang ngapain matamu itu nanti rusak. Iya, belajar sana apa gitu kan pasti kayak gitulah, diarahkan ke hal yang menurut orang tua kita yaitu yang baik kayak gitu kan. Tapi nyangka nggak Pak? Sekarang itu ada profesi YouTuber gaming. Yang revenue-nya nggak main-main. Yang pendapatannya nggak main-main. Gitu ya. Coba ditanyain si YouTuber, si gamernya itu. Coba ditanyain. Kamu seneng nggak ngerjain ini? Dari kapan kamu ngerjain ini? Pasti mereka jawabnya, saya main game itu dari kecil. Dari kecil ya bahkan. Oh iya, pasti kayak gitu. Loh sekarang tuh ada loh Pak, gamer, YouTuber. Itu yang main gamenya tuh main game-game zaman kita kecil dulu. Kembali ke masa kecil dulu. Jadi game-game zaman PS1, PS2 itu dimainin sama mereka. Harvest Moon pernah main nggak Pak? Nggak. Oh nggak pernah main ya? Saya nggak suka game orangnya. Oh gitu. Itu loh, maksudnya saya juga, wah ini apa yang dulu kita pikir itu tidak ada hasilnya, sekarang ternyata nggak main-main revenue-nya gitu loh, pendapatannya nggak main-main, bahkan ngalahin orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip idealismenya masih pola pikir lama lah. Jadi insinyur, jadi dokter kayak gitu-gitu, nggak kalah mereka. Nggak kalah ya Pak? Iya, nggak kalah. Orang-orang yang menemukan passion ya. Iya mungkin dibantu dengan zaman yang ini sih, zaman yang mungkin memang berubahnya cukup drastis lah, cepat. Bukan seperti zaman
Saya kan angkatan 90s ya. Jadi dulu Bapak itu berarti generasi Y. belum sih ya. Belum sih ya. Y ya maksudnya. Belum Z sepertinya. Tapi kan saya sudah melampaui. Dulu zamannya nulis surat sampai SMS, iya. email, sekarang cuma WA. Saya tuh manusia beruntung loh, mengalami transformasi disrupsi digital tuh. Iya. Saya melampaui itu semua loh. Dan saya juga orang yang update, berusaha update untuk disrupsi digital itu. Memang menurut saya zamannya Bapak ini cukup kompleks. Baby boomer, generasi Z gitu. Maksudnya ya memang zaman transisi yang sorry Pak ya. Kayaknya pola pikirnya itu masih sedikit baby boomer, tapi secara adaptasinya itu bisa ngikutin perkembangan zaman. Bagaimana cara update-nya lah. Gitu sih. Itu ya obrolan kita ya. Sangat menarik. Lama ya. Iya, lumayan Pak. Kesimpulannya apa ini? Jangan disimpulkan lah. Jadi passion itu boleh. Simpulkan coba. Bapak dulu atau? Bro Dimas. Saya tuh mikirnya gini tentang passion ya. Kembali lagi kita harus mikirnya tuh secara holistik Pak. Memang dari awalnya asal katanya itu memang suffering, jadi ya sudah diterima aja. Kalau kamu ngerasa kamu punya passion, artinya kamu harus merasa bahwa kamu harus menderita. Harus menderita. Dan memang dalam perjalanannya ya nanti akan menemukan beberapa produk, beberapa goal yang memang itu jadi kepuasan batin sendiri lah. Kita nggak mau ngomong masalah kesuksesan itu dari kacamata duit aja kan, nggak cuman itu kan Pak sebenarnya kan. Kita punya relasi, kita bisa ngobrol, nyampaikan apa yang kita pengen, itu kan aktualisasi diri juga kan. Kita memperbarui pengetahuan kita, memperbarui perspektif kita kayak gitu. Itu dalam perjalanannya itu bonus gitu. Bonusnya. Terus dalam hal tadi obrolan kita tentang kurikulum tadi Bapak kan sempat nyampaikan kurikulum. Memang secara kurikulum memang mungkin hari-hari ini mungkin lebih banyak diperbarui ya, dikaitkan dengan minat dan bakat gitu, dan ujung-ujungnya ke passion kayak gitu Pak. Tapi secara umum dari apa yang saya pelajari semasa saya pendidikan, mungkin Bapak juga kayaknya nggak terlalu kena deh ke kayak apa mata kuliah entrepreneurship kayak gitu ya. Mohon maaf ini semua akademisi ini kayaknya nggak terlalu kena deh. Tapi dengan kita sekolah, dengan kita kuliah, kita aktualisasi diri di tempat itu, ya kita nemuin kok hal-hal itu. Kita nemuin kok sangu-sangu untuk kita bisa melangkah dengan passion kita seperti itu. Bapak kan punya temen yang pendidikannya nggak linear dengan apa yang dia kerjakan sekarang, tapi dia passionate di situ, iya kan? Kalau dia berani ngomong dengan dia kuliah itu dia nggak dapat apa-apa, bohong saya bilang. Gitu, dia pasti dapat sesuatu lah dari kampus, dari tempat dia kuliah, dari tempat dia belajar, dengan relasi dengan teman-temannya seperti itu. Jadi menurut saya kita harus melihat dari kacamata holistik itu tadi, keseluruhan gimana sih kita berjalan ini sembari terus menemukan passionnya kita, sembari terus mengaktualisasi diri, nambahin semua ilmunya, nanti kita ketemu kok sama passionnya. Ya syukur-syukur, puji Tuhan, alhamdulillah kalau misalkan memang nanti ada revenue-nya kan gitu Pak. Cuman ya kita harus realistis lah, kita hidup memang nggak semua hal itu butuh duit. Iya, tapi kita beli barang itu kan juga pakai duit kayak gitu. Kita realistis aja lah. Kayak gitu sih kira-kira Pak dari saya perspektifnya. Ya, kalau saya mau nambah aja ya. Jadi dari yang Bro Dimas simpulkan, satu tambahan buat saya adalah percaya diri. Iya, itu yang kelewat. Itu aja. Percaya diri dalam melakukan passion. Kalau memang Anda mau menempuh jalan passion Anda untuk menghasilkan duit, percaya diri dulu. Percaya diri. Itu aja. Ya. Nanti kalau sukses, nanti kita sesi berikutnya aja ya. Iya, suksesan ini penting loh, harus bahas loh. Sukses itu bagaimana, pola pikir, itu banyak nanti. Iya benar. Setelah passion, jadi hari ini passion, mungkin nanti obrolan berikutnya sukses ya Bro ya. Siap. Mau ya? Siap. Ya, tukar pendapat lagi lah, obrolan santai. Perspektif aja. Ya, perspektif. Bukan benar, bukan salah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah di sini. Semuanya agree to disagree, setuju untuk tidak setuju. Ya, semoga dengan obrolan kita, saya Agung dan Bro Dimas ini bisa menjadi manfaat buat semua lah yang menonton channel YouTube ini ya. Ya, buka wawasan aja gitu, bahwa memang dalam berjalannya passion ini memang kita harus jangan kacamata kuda. Betul.
dengerin orang tua, dengerin temen, dengerin orang-orang yang lebih senior. Ya. Ternyata banyak ngobrol. Bukan hanya motivator yang punya pendapat ya, ternyata orang-orang seperti kita ini juga punya pendapat. Apa salahnya kita share? Yes. Oke, Bu Dimas, saya sangat senang sekali obrolan seperti ini, dan jangan lupa untuk yang lain tetap di channel kami dan subscribe, like, mungkin komen apa yang harus kita bahas untuk nextnya. Bikinnya kita bahas sukses. Tapi kalau dari Anda semua kepingin ada yang mau dibahas, silahkan di komen ya. Ya, silahkan di komen. Jangan lupa di share. Share. Makasih Bu Dimas. Oke, yuk. Yuk. Bye-bye.